Hari Kamis minggu lalu 8 September 2022, Queen Elizabeth II, Queen Elizabeth kedua, ya sebenarnya namanya dia Queen Elizabeth kedua tuh karena dia adalah ratu kedua yang pakai nama Elizabeth, bukan berarti dia anaknya Elizabeth yang pertama ya. Sedikit intermezzo. Jadi Queen Elizabeth kedua ini meninggal dunia di kediamannya di Skotlandia di Highlands, Balmoral. Dan mestinya kamu udah denger dong kalau sebenarnya pemerintah Inggris ini udah punya rencana detail, prosedur yang detail, protokol yang harus ditaati, harus mereka lakukan apabila Queen Elizabeth II ini meninggal. Nah menariknya rencana ini udah ditulis lengkap sejak tahun 60-an waktu si Elizabeth ini berusia 30-40-an tahun. Nah tentu aja rencananya ini ditambahin beberapa ya, karena kan seiring dengan perkembangan zaman jadi ada handphone, jadi ada sosmed, segala macam. Nah rencana ini ditulis dengan detail, semua prosedur yang harus dilakukan dan dituruti mulai dari detik kematiannya sampai berakhir di pemakamannya 10 hari setelah Queen Elizabeth ini meninggal. Nah ini disebut dengan Operation London Bridge yang sebenarnya udah bocor ke publik di tahun 2017 oleh laporan koran The Guardian, cuman ini nggak begitu detail. Nah, baru di tahun 2021 dengan lebih detail keluar di jurnal Politico. Nah, sebenarnya apa isi dari Operation London Bridge ini dan apakah sesuai dengan apa yang terjadi saat ini? Dan kalau ada sebutan Operation Unicorn itu apa, Po? Nah, itu semua akan kita jawab di sini, followers. I'm your host, Popo Kusen, dan hari ini di Off the Record kita akan membahas soal Operation London Bridge Unicorn. Oke, kita mulai. Operation London Bridge ini adalah code name atau bahasa sandi yang dipakai untuk kejadian meninggalnya Queen Elizabeth. Nah, di dalam Operation London Bridge ini ada macam-macam kode lagi karena kan mereka udah mempersiapkan ya kejadiannya itu gimana, apakah nanti meninggal karena perang atau meninggal karena tua, meninggal karena sakit, meninggal karena dibunuh, segala macam tuh punya code name sendiri-sendiri. Nah, yang sekarang dipakai adalah code Operation Unicorn karena Queen Elizabeth ini lokasi meninggalnya ada di Balmoral, Skotlandia. Nah, ini adalah code yang dipakai adalah Operation Unicorn. Kenapa Operation Unicorn? Karena binatang nasional Skotlandia itu adalah unicorn dan di logo Coat of Arms atau perisai perangnya Skotlandia itu tuh ada gambar unicornnya sebelahan sama gambar singa. Kerajaan Inggris kan lambangnya singa ya. The Three Lions kalau lo nonton bola. Nah, di dokumen Operation Unicorn inilah ditulis langkah-langkah yang sangat detail dimulai dari D-Day atau hari H kalau bahasa Indonesianya. Itu hari H itu maksudnya hari meninggalnya ratu ya. Sampai di D+10 atau H+10 atau hari pemakaman Queen Elizabeth. Nah sekarang kan sebenarnya kita lagi proses ya menuju ke H+10. Ini udah di H+7 kalau di Off the Record ini tayang. Nah kita akan fokus ke hal-hal yang di balik layar, apa yang terjadi dari hari H sampai H+5 yang nggak kelihatan di TV. Soalnya kan sejak H+5 kan memang disemayamkan dan publik bisa layat gitu 23 jam sehari selama 3 hari. Nah yang pertama, sesaat setelah Ratu meninggal, maka pejabat pertama yang mendapat kabar ini adalah Sir Christopher Guide. Dia adalah sekretaris pribadi Ratu yang sejak tahun 2014 diberi gelar bangsawan Sir karena dia nanti termasuk yang bertanggung jawab untuk mengawal proses suksesi atau proses perpindahan kekuasaan dari Ratu Elizabeth ke Prince Charles. Nah setelah Sir Guide ini diberitahu, dia mengontak Perdana Menteri dan mengucapkan kata-kata London Bridge is down lewat saluran yang tidak bisa disadap. Walaupun menurut gue, kalau salurannya nggak bisa disadap, kenapa lo mesti pakai bahasa kode London Bridge is down? Gue nggak ngerti. Nah ini adalah kode untuk meninggalnya ratu, dan tiap raja, tiap ratu itu punya kodenya sendiri-sendiri. Papanya Elizabeth, si King George VI, waktu itu kodenya adalah Hyde Park Corner. Nah ini yang si Elizabeth kodenya adalah London Bridge. Jadi nanti kodenya si King Charles III itu nanti ganti lagi, nggak mungkin pakai kode London Bridge lagi. Nah momen
di mana Ratu meninggal ini sebenarnya tanpa harus upacara segala macam, karena suksesinya udah ditentukan, jadi gelar tahtanya dia itu udah langsung pindah ke Prince Charles, dan otomatis dia udah jadi raja tanpa harus melalui upacara pengangkatan segala macam. Sebenarnya dia udah raja. Dan ngomong-ngomong soal raja, sebenarnya si King Charles ini keputusan pertama dia dalam menjadi raja itu adalah memilih namanya dia. Jadi sebenarnya si King Charles ini bisa milih mau pakai nama baptisnya dia Charles, atau nama Philip, nama Arthur, atau nama George, karena dia namanya memang empat-empatnya itu namanya dia. Dan tadinya banyak yang mikir kalau si Charles ini bakal pakai nama King George gitu. Soalnya King George itu adalah nama yang legendaris dan juga menghormati kakeknya dia kan, King George VI. Sementara dua raja yang bernama Charles itu kasus semua. King Charles yang pertama itu adalah raja pertama yang dijatuhi hukuman eksekusi karena dia mengkhianati rakyatnya. Kemudian King Charles yang kedua itu terkenal sebagai raja yang punya anak haram di mana-mana. Jadi mungkin si Charles ini ingin merubah supaya nama Charles ini jadi punya sejarah lebih baik. Nah uniknya, walau Charles ini adalah dulunya Prince of Wales, tapi sejak dia jadi raja bukan berarti gelar Prince of Wales ini otomatis turun ke William. Walaupun William sekarang udah resmi jadi next in line ya, atau pewaris tahta kerajaan, tapi dia tetap harus dianugerahi gelar Prince of Wales dari King Charles, jadi nggak langsung. Nah yang langsung turun adalah gelarnya yang Duke of Cornwall. Jadi sekarang William sama Kate itu gelar resminya adalah Duke and Duchess of Cornwall. Oh iya, dan si istri Charles, si Camilla ini juga mendapat gelar baru yaitu Queen Consort. Nah, ada kata consort di situ sebenarnya buat itu sebutan buat istri raja atau istri pemimpin sih. Kayak si suaminya Queen Elizabeth dulu itu juga dia sebutannya King Consort. Ini untuk membedakan aja. Kalau yang orang dalam yang mana gitu, yang keluarga dalam yang mana. So si Camilla jadi Queen Consort. Nah, balik lagi ke prosedur ini. Nah, beberapa saat sebelum istana menyebar berita meninggalnya ratu ke publik, staf BBC itu ya TVRI atau RRI-nya Inggris lah, itu dikasih tahu lebih dahulu. Dan mereka kemudian semua presenter BBC ini ganti baju hitam, serba hitam, dasi hitam, jas hitam, terus memutar lagu God Save the Queen sambil membacakan berita dukanya. Dan bendera Inggris di Buckingham Palace itu juga turun ke setengah tiang sebagai tanda berkabung. Lanjutannya lu bisa tonton di TV atau di channel berita yang lain, soalnya yang ini udah bisa dilihat semuanya sih. Tapi kalau ini nanti view-nya banyak dan banyak yang nge-share, gue akan bikin part 2 deh yang akan membahas lebih detail sebenarnya yang diatur oleh Operation Unicorn ini apa aja. Gue kasih contoh ya, beberapa detail yang diatur itu mulai dari social media, apa yang boleh di-retweet, apa yang enggak. Terus kode-kode yang dipakai ke stasiun TV gitu biar langsung berita duka semua satu negara. Terus berapa jam pemakamannya ini dibuka untuk publik, dikubur di mana. Kalau ratu meninggalnya di hari biasa Senin sampai Jumat itu mesti gimana. Kalau meninggalnya di weekend Sabtu atau Minggu itu mesti gimana, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget yang diatur. Bahkan ini pita berkabungnya yang hitam itu ukurannya berapa diatur, disimpan di mana, operasi ngebukanya itu gimana, pokoknya banyak lah. Tetapi hari ini sampai di sini dulu supaya kamu nggak information overload terus malah lupa semua ya. Jadi nanti akan ada part 2 kalau ini view-nya banyak atau kalau ya memang banyak yang minta. So itu dia sedikit detail mengenai Operation Unicorn, mengenai Operation London Bridge. Sekali lagi rest in peace Queen Elizabeth, the Queen is dead. Long live the King. Selamat menjabat buat King Charles III. Di sini Popo Kusen. Jangan lupa ada podcast yang jauh ngomongin bola juga. Ada Popo on the Radio juga. Semua bisa kamu tonton di YouTube Popo on the Radio maupun dengerin di Spotify Off the Record. Oke, di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.